Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah teman-teman semua, malam ini kita akan, mulai belajar, pemanasan dikit lah ya, terkait kegiatan kita besok, yaitu sinau bareng Mbak Isna. Mohon izin, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Isna Nikmatus Sholihah. Saya adalah guru BK di SMK Negeri 2 Bojonegoro. Nah, izinkan saya, untuk ke depan bersama-sama dengan, kawan-kawan semua belajar bersama tentang, soal-soal yang akan digunakan sebagai, standar untuk menentukan apakah kita gitu ya layak untuk menjadi seorang P3K. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memberikan sedikit pengantar, tentang apa itu sebenarnya seleksi P3K dan mengapa harus ada seleksi P3K. Mari kita simak. Nah, apa sih sebenarnya P3K itu dan mengapa harus ada seleksi? Bukankah seorang guru, yang di sekolah itu sudah bekerja bertahun-tahun, sudah mengabdi penuh ketulusan, kenapa tidak langsung diangkat begitu saja? Nah, mari kita lihat teman-teman. Nah, sebenarnya untuk menjadi, seorang aparatur sipil negara atau yang disebut ASN, itu ada standar kompetensinya atau yang disebut dengan standar kompetensi jabatan. Nah, P3K itu adalah jabatan ASN. Nah, mungkin teman-teman kadang masih ada yang bingung ya, apa itu ASN, apa itu PNS, dan apa bedanya dengan P3K, kita akan coba lihat. Nah, ini pengertian ASN yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini teman-teman semua bisa lihat di sebelah kiri itu adalah pengertian atau definisi PNS dan di sebelah kanan adalah P3K. Jadi baik PNS maupun P3K itu sama-sama ASN, tetapi ada sedikit perbedaan. Nah, perbedaannya ada di apa? Kakak bisa membaca di sini ya, teman-teman atau kakak-kakak. Baik. Nah, untuk apa sih seleksi itu diberlakukan? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa ada undang-undang tentang ASN yang mana mensyaratkan seseorang memiliki standar kompetensi tertentu untuk menjadi aparatur sipil negara. Nah, karena untuk tahun ini P3K yang dibuka adalah jabatan guru, maka nanti seleksinya akan merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, di mana di situ mengamanatkan bahwa guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional. Nah, keempat kompetensi bersifat holistik dan merupakan suatu kesatuan yang menjadi ciri guru profesional. Nah, seleksi P3K sendiri, mungkin teman-teman atau kakak-kakak udah membaca ya, di situ ada teknis, manajerial, sosiokultural, dan ditambah lagi dengan wawancara. Nah, di sebelah kanan saya mencoba menuliskan ya pengertian kompetensi teknis itu apa, manajerial itu apa, dan sosiokultural itu apa sebenarnya yang diukur. Jadi kalau teknis itu pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati gitu ya, berarti observable gitu ya, diukur, measurable, dan juga dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Nah, jadi kalau kita guru, nanti yang diukur juga terkait dengan pekerjaan kita, yaitu sebagai guru. Nah, untuk manajerial, di sini pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Sedangkan untuk sosiokultural, adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Nah, ini yang disyaratkan dimiliki oleh seseorang yang nanti akan menjadi ASN, termasuk kawan-kawan semua atau kita yang akan masuk di P3K. Nah, kenapa pada pertemuan besok pagi kita fokus dulu pada kompetensi teknis? Karena kalau kita lihat di Juknis atau di pedoman pelaksanaannya Domis ya,
Seseorang yang akan masuk seleksi PPK jika sudah memiliki sertifikasi atau PPG gitu ya, memiliki sertifikat PPG, maka dia otomatis sudah mendapatkan poin penuh. Sedangkan mungkin bagi teman-teman yang belum harus ekstra keras. Nah, apalagi di soal kompetensi pedagogis ini jawabannya hanyalah benar atau salah. Artinya jika kita uh, kurang pas dalam menentukan pilihan jawaban, maka pasti nilainya adalah 0 karena sistemnya adalah benar dan salah. Sedangkan untuk manajerial gitu ya dan sosiokultural itu ada level tingkatannya, level atau tingkatan. Artinya apa? Nilainya itu berjenjang dari 1 sampai dengan 5. Nah, di sini bisa Kakak lihat kompetensi dikelompokkan dalam 5 tingkatan dari level 1 sampai dengan level 5. Nah, ini sudah diatur dalam undang-undang tentang ASN gitu ya. Sudah saya siapkan juga di folder di Google Drive yang linknya nanti akan saya bagikan di grup. Di situ Kakak bisa melihat detailnya seperti apa sih. Nah, di sini saya tuliskan rangkumannya. Level 1 itu paham dalam pengembangan kesadaran gitu ya. Artinya di sini nilai paling sedikit itu seseorang paham. Level 2 dasar, level 3 menengah, level 4 mumpuni, dan yang level 5 ahli atau expert. Nah, inilah level 5 inilah nanti yang akan kita kejar saat kita mengerjakan soal manajerial atau sosiokultural. Kalau teknis kita jelas harus memilih jawaban yang benar. Tapi kalau untuk soal berikutnya, di kompetensi berikutnya, maka kita akan berusaha untuk mendapatkan nilai 5, yaitu pada level ahli atau expert, gitu ya. Oke, nah teman-teman atau kakak-kakak mungkin sudah membaca ya di pedoman atau informasi terkait seleksi itu ada kompetensi manajerial. Nah, di situ sebenarnya isinya terdiri dari 4 unsur atau 4 komponen ini yang akan dicek dari kita. Bagaimana integritas kita, kemampuan kerjasama, kemampuan dalam berkomunikasi, bagaimana orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan juga kemampuan dalam pengambilan keputusan. Nah, inilah nanti yang kita akan disodori pernyataan-pernyataan yang jumlahnya 5 sehingga nanti nilainya pun akan berjenjang ya dari nilai maksimalnya 5 dan nilai minimalnya adalah 1. Nah, ini tadi sudah kita singgung ya sebelah kiri tentang manajerial. Kemudian sosiokultural apa yang diukur atau apa yang akan dilihat dari kita yaitu kemampuan kita dalam menjadi perekat bangsa. Di sini kita diminta untuk memiliki kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik dan juga memiliki empati. Sedangkan teknis pedagogis atau pedagogik ya sama aja. Di sini yang akan kita pelajari besok pagi yaitu pedagogis dan keilmuan bidang. Nah, keilmuan bidang ini tidak akan kita bahas secara detail karena memang masing-masing pelajaran punya kekhasan tersendiri. Kita hanya akan membahas pedagogis secara umum. Nah, ini saya coba menuliskan tentang jabaran dari kompetensi manajerial, integritas. M01 itu artinya manajerial komponen pertama atau aspek pertama. Nah, integritas itu apa? Konsisten, berperilaku selaras dengan nilai, norma dan atau etika organisasi dan jujur dalam hubungan dengan manajemen rekan kerja, bawahan langsung dan pemangku kepentingan. Menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan serta resiko yang menyertainya. Nah, untuk mendapatkan nilai 5 atau nilai penuh, maka kakak-kakak harus mampu menjadi role model dalam penerapan standar keadilan dan etika di tingkat nasional. Nah, ini adalah indikatornya. Nah, dari sini ini nanti akan dijabarkan menjadi pertanyaan atau pernyataan yang harus kita pilih mana yang paling tepat. Jadi, ini saya hanya menginformasikan kepada teman-teman semua bahwa kalau integritas itu loh, nanti yang ditanyakan apa? Ya ini. Ya, mampu menjadi role model, jadi teladan gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk M2-nya, kemampuan kerjasama, itu kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Nah, di level 5 ini kita diminta menciptakan situasi kerjasama secara konsisten baik di dalam maupun di luar instansi. Nah, ini adalah indikatornya, tidak usah saya bacakan ya, nanti bisa kakak-kakak melihat sendiri.
Nah, untuk M3, komunikasi, ini definisinya ya, kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis, disertai dengan argumentasi yang logis, dengan cara-cara yang sesuai baik secara lisan maupun tertulis, memastikan pemahaman, mendengarkan secara aktif dan efektif, mempersuasi, meyakinkan, dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Nah, di sini ada unsur kemampuan untuk mempengaruhi atau di sini dituliskan dengan membujuk orang lain ya. Level 5, jika ingin mendapatkan nilai penuh, maka kita perlu menggagas sistem komunikasi yang terbuka secara strategis untuk mencari solusi dengan tujuan meningkatkan kinerja. Sedangkan indikatornya bisa Kakak baca di sini ya. Berikutnya, kompetensi manajerial M05 atau pelayanan publik adalah kemampuan dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi ataupun kelompok, golongan, dan partai politik. Nah, level 5 sempurnanya mampu memastikan kebijakan pelayanan publik yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi, kelompok, ataupun partai politik. Kemudian M06 atau manajerial yang keenam yaitu pengembangan diri dan orang lain. Di sini yang dilihat apa? Kemampuan untuk menciptakan situasi yang mendorong organisasi untuk mengembangkan kemampuan belajar secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian hasil. Nah, karena merujuk dari pengertian pengembangan diri sendiri yaitu kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri, menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan, dan juga relevan dengan pengembangan karir jangka panjang, mendorong kemauan belajar sepanjang hidup, memberikan saran atau bantuan, umpan balik, bimbingan untuk membantu orang lain dalam mengembangkan potensi dirinya. Oke, kita lanjutkan ke kompetensi manajerial yang ketujuh, yaitu mengelola perubahan. Nah, di sini yang akan dilihat dari kita adalah kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama. Mampu mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan, serta berhasil mengimplementasikan secara efektif. Nah, di level 5, jika kita ingin mendapatkan nilai sempurna, maka ini harus kita capai, yaitu kemampuan untuk memimpin, menggalang dan menggerakkan dukungan pemangku kepentingan untuk menjalankan perubahan secara berkelanjutan pada tingkat instansi ataupun di tingkat nasional. Oke. Berikutnya, untuk M08 yaitu kemampuan pengambilan keputusan. Nah, ini adalah aspek terakhir ya di manajerial. Kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah dan konsekuensinya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Nah, untuk nilai sempurna atau level 5, menghasilkan solusi dan mengambil keputusan untuk mengatasi permasalahan jangka panjang, strategis, dan berdampak sosial. Nah, untuk indikatornya nanti seperti apa bisa dilihat ya. Kakak-kakak di situ ada 3 poin yang bisa dipilih untuk menjelaskan dari kemampuan manajerial ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk kompetensi sosiokultural, nah ini sebenarnya yang diminta hanya menjadi perekat bangsa. Nah, tapi ternyata di sini ada penjabarannya ya, apa saja. Nah, di sini kita lihat setelah kita melihat definisi dari perekat bangsa itu sendiri, untuk mendapatkan nilai sempurna atau di level 5, maka kita diminta mampu menjadi wakil pemerintah dalam membangun hubungan sosial psikologis. Nah, ini poin-poinnya: menjadi wakil pemerintah yang mampu membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan serta di antara para pemangku kepentingan itu sendiri. Nah, dan seterusnya. Nanti bisa kawan-kawan lihat dan baca di slide yang sudah saya bagikan.
Nah, untuk kompetensi teknis ini yang memang kita harus berusaha lebih keras karena tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa kompetensi teknis inilah yang nilainya paling besar dan juga sangat berisiko karena jika kita salah, maka nilai kita adalah nol. Sedangkan kalau di kompetensi manajerial sosiokultural masih ada kesempatan kita mendapatkan nilai minimum atau medium gitu ya. Nah, untuk bahan belajar atau modul pedagogis sudah saya sertakan di Google Drive dan di sini perlu saya jelaskan bahwa sebenarnya kompetensi teknis ini terdiri dari kompetensi pedagogis, profesional, sosial, dan kepribadian. Akan tetapi, pada realnya biasanya untuk kompetensi teknis ini yang paling banyak ditanyakan adalah tentang pedagogik, di mana ini ada 8 poin ya, yaitu yang pertama pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan silabus atau kurikulum, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta yang terakhir pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Nah, soal-soal yang paling sering keluar adalah tentang landasan kependidikan dan karakteristik peserta didik. Di sini yang muncul biasanya teori belajar. Kemudian perencanaan itu ada kurikulum, silabus, prota, promes, RPP, rincian minggu efektif. Di pelaksanaan biasanya ada model pembelajaran, diagnosis kesulitan belajar tentang media, kemudian pada evaluasi akan muncul tentang penilaian, assessment gitu ya. Kemudian pada tindak lanjut biasanya ada tentang analisis ketuntasan, analisis remedial, dan analisis pengayaan. Nah, kenapa di sini saya tuliskan ada modul BK? Karena saya basicnya adalah orang BK, maka nanti untuk teman-teman BK saya akan ada bonus ya tambahan yaitu tentang modul BK dan juga sedikit pembahasan tentang soal-soal BK. Nah, demikian kawan-kawan semua pengantar dari saya. Kita perlu paham dulu kenapa sih seleksi P3K itu harus ada gitu dan memang untuk menjadi ASN gitu ya sebagai P3K kita memang harus punya standar kompetensi agar kita memang benar-benar layak untuk ada di posisi tersebut karena memang jabatan selalu memiliki konsekuensi logis. Demikian pengantar dari saya. Terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.